Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTube. Selamat datang di Akres 42 Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang teknik mengemudi yang baik dan benar. Nah, karena ini adalah video pertama saya, maka saya akan berbagi ilmu tentang teknik-teknik dasar mengemudi serta pengenalan alat-alat yang ada di dalam mobil. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar mobil dari nol sampai bisa, bahkan sampai mahir, silahkan simak video-video saya sampai habis. Sebelum praktek, saya jelaskan dulu teorinya serta pengenalan alat-alat yang ada di dalam mobil. Pertama adalah pengenalan kunci kontak. Bentuknya hampir sama seperti kunci kontak sepeda motor. Cara penggunaannya pun hampir sama. Intinya pada saat kita ingin menghidupkan, kita putar ke kanan searah jarum jam. Dan jika ingin mematikan, kita putar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, di rumah kunci sini sudah ada petunjuknya. Nah, di sini ada angka 0, 1, 2, dan 3. Ada 4 petunjuk. Nah, cara menggunakannya, pada saat kita masukkan kunci kontak, dia akan berada di posisi 0. Pada saat kita putar sekali, dia akan berada di posisi 1, di mana hanya aksesoris dasar yang dapat dijalankan. Di sini yang dapat dijalankan adalah lampu hazard, klakson, dan radio atau tape. Sedangkan untuk power window dan electric mirror itu belum bisa digunakan. Oke. Selanjutnya, pada saat kita putar lagi sekali ke kanan, dia akan berada di posisi 2 atau posisi on, di mana semua fungsi kelistrikan itu sudah bisa dijalankan dan semua indikator pada dashboard akan menyala. Di sini power window sudah bisa digunakan, electric mirror sudah bisa digunakan, lampu semuanya sudah bisa digunakan. Nah, untuk menyalakan mobil, ini tinggal kita putar ke kanan searah jarum jam kurang lebih 2 detik, lalu kita lepas. Kita coba. Lalu kita lepas. Nah, untuk mengetahui mobil itu hidup atau mati, kita bisa lihat di dashboard di sini, di bagian RPM. Jika posisi mobil mati, jarum ini akan berada di posisi 0. Dan jika mobil sudah hidup, dia akan naik di bawah 1. Selanjutnya adalah pengenalan persneling atau gigi. Nah, di sini sudah ada gambarnya, nanti tinggal diikuti saja petunjuknya. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perpindahan gigi itu ada 3 hal. Yang pertama, tangan harus lemas, tidak boleh kaku. Yang kedua, jangan terlalu cepat supaya tidak salah masuk. Dan yang ketiga, gunakan tenaga seperlunya. Karena pada mobil yang masih normal, itu tongkat pemindah giginya masih sangat ringan. Nah, sekarang tongkat persneling ini berada di tengah-tengah. Di sini antara gigi 3 dan gigi 4 serta bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sekarang tandanya sedang berada di posisi netral. Semua mobil manual sama. Untuk masuk ke gigi 1, langkahnya geser kiri, dorong depan seperti huruf L terbalik. Cara masuk ke gigi 2, langkahnya tahan kiri, tarik ke belakang 2 kali. 1, 2. Nah, nanti kalau lupa tidak ditahan ke kiri, ini nanti bisa pindah jalur ke tengah dan bisa masuk ke gigi 4. Karena gigi 2 dan gigi 4 itu berdampingan. Syarat untuk melakukan perpindahan gigi itu harus 2 kali. Karena kalau cuma 1 kali nanti masuknya ke gigi netral. Sekarang cara masuk ke gigi 3, langkahnya dorong depan sekali, lepas, dorong. Pada saat kita melepas tongkat persneling, ini akan otomatis berada di posisi semula, yaitu di tengah-tengah garis ini, di belakang gigi 3. Jadi waktu kita dorong, dia akan otomatis masuk ke gigi 3. Kalau kita geser ke kanan, gini, lalu kita dorong, dia malah bisa masuk ke gigi 5. Karena gigi 3 dan gigi 5 itu juga berdampingan. Sekarang cara masuk ke gigi 4, langkahnya tarik ke belakang 2 kali. 1, 2. Nah, ternyata masuk gigi 4 itu hampir sama dengan masuk gigi 2. Bedanya, kalau gigi 2 tadi harus ditahan ke kiri, gigi 4 tidak perlu ditahan ke kiri. Sekarang cara masuk ke gigi 5, langkahnya
dorong depan sekali, geser kanan, dorong. Bisa masuk gigi 5 harus bisa mengurangi ke 4. Langkahnya, tarik ke belakang sekali, lepas, tarik. Bisa masuk gigi 4 harus bisa mengurangi ke 3. Langkahnya, dorong depan 2 kali, 1, 2. Bisa masuk gigi 3 harus bisa mengurangi ke gigi 2. Langkahnya, tarik ke belakang sekali, geser kiri, tarik. Bisa masuk ke gigi 2 harus bisa mengurangi ke 1. Langkahnya, tahan kiri, dorong depan 2 kali, 1, 2. Khusus untuk gigi 1 dan 2 itu harus selalu ditahan ke kiri supaya tidak pindah jalur ke tengah, karena tengah adalah jalur dari gigi 3 dan gigi 4. Nah, itu tadi cara menambahkan dan mengurangi gigi pada mobil. Sekarang bagaimana cara menetralkannya? Cara menetralkan gigi pada mobil itu lebih praktis daripada di sepeda motor, karena dari semua giginya itu bisa langsung dinetralkan. Saya ambil contoh dari gigi 3. Ini gigi 3. Jika saya ingin menetralkan, tinggal kita tarik ke belakang sekali. Asal posisinya kembali ke tengah, berarti sudah netral. Berbeda dengan sepeda motor. Jika di sepeda motor, misal dari gigi 3, jika ingin menetralkan harus dikurangi dulu ke gigi 2, kurangi lagi ke gigi 1, baru bisa dinetralkan. Sama halnya dengan gigi genap pada mobil. Saya ambil contoh dari gigi 4. Jika ingin menetralkan, tinggal kita dorong sekali. Asal posisi tongkat persneling sudah kembali ke tengah serta bisa digeser ke kiri dan ke kanan, berarti itu sudah netral. Nah, sekarang tandanya netral. Pada mobil itu berbeda dengan sepeda motor. Jika di sepeda motor itu tandanya netral bisa dilihat dari indikator N berwarna hijau pada dashboard. Tapi pada mobil itu tidak ada. Jadi nanti taunya netral itu dari tongkat persneling ini. Nah, tandanya netral, tongkat persneling ini berada di tengah-tengah antara gigi 3 dan gigi 4 serta bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, saya ambil contoh, ini sekarang netral, bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Saya masukkan ke gigi 1. Nah, ini tidak bisa digeser ke kiri dan ke kanan karena sedang masuk gigi. Nah, jadi nanti harus tahu tandanya tongkat persneling itu sedang berada di posisi netral atau masuk gigi. Karena syarat untuk menyetar mobil itu posisi gigi harus berada di posisi netral. Selanjutnya adalah pengenalan lampu sen atau lampu rating. Letak saklarnya berada di sebelah kanan kemudi. Cara menghidupkan lampu sen kanan, tinggal kita turunkan ke bawah saklarnya. Untuk menghidupkan lampu sen kiri, tinggal kita naikkan ke atas. Nah, nanti tandanya lampu sen menyala, di dashboard akan ada indikator lampu sen, tanda panah berwarna hijau. Dan jika ingin mematikan, tinggal kita kembalikan ke tengah sampai lampu indikatornya mati. Nah, fungsi dari lampu sen itu sama seperti sepeda motor. Yang pertama digunakan pada saat ingin berbelok, yang kedua digunakan pada saat ingin menyalip atau berpindah jalur, dan yang ketiga digunakan pada saat ingin berhenti. Pedoman menyalakan lampu sen itu minimal 15 meter sebelum berhenti. Jadi tidak boleh menyalakan lampu sen itu secara dadakan karena dapat mengakibatkan kecelakaan serta dapat dimarahi oleh pengguna jalan yang lain. Selanjutnya adalah pengenalan saklar lampu. Letak saklarnya masih sama di sebelah kanan kemudi, satu tuas dengan lampu sen tadi. Pada saat kita putar sekali, yang akan menyala adalah lampu senja atau lampu kota, biasanya digunakan pada sore hari. Nah, pada saat kita putar lagi sekali, yang akan menyala adalah lampu besar atau lampu utama. Fungsinya digunakan pada saat berkendara pada malam hari. Nah, untuk lampu utama sendiri itu ada dua macam. Yang pertama lampu dekat seperti sekarang, dan yang kedua adalah lampu jauh. Nah, untuk menyalakan lampu jauh ini tinggal kita dorong ke depan. Nah, tandanya lampu jauh menyala, nanti di dashboard akan ada indikator D berwarna biru yang menandakan bahwa lampu jauhnya sedang menyala. Untuk mematikan lampu jauh, tinggal kita tarik ke belakang saklarnya sampai indikatornya mati. Untuk mematikan lampu dekat atau lampu utama, kita putar ke kiri sekali.
Untuk mematikan semua lampu, kita putar lagi ke kiri sampai di posisi off. Selanjutnya adalah pengenalan lampu dim atau lampu tembak. Letak saklarnya masih sama di sebelah kanan kemudi, masih satu tempat dengan lampu sen tadi. Cara menghidupkan lampu dim, tinggal kita tarik ke belakang mendekati setir dan tahan. Untuk matikan tinggal kita lepas. Nah, tandanya lampu dim menyala sama seperti lampu jauh. Ada indikator D berwarna biru di dashboard. Fungsi dari lampu dim itu sama seperti klakson. Yang pertama, digunakan pada saat ingin meminta jalan. Yang kedua, digunakan pada saat ingin menyapa, misal nanti di jalan bertemu dengan teman, tetangga, sahabat, atau mantan sekalipun. Dan yang ketiga, digunakan sebagai peringatan jika ada kendaraan lain yang ngeblong mengambil jalur kita. Selanjutnya adalah pengenalan tentang klakson. Nah, letak saklarnya berada di sini. Diusahakan untuk pemula menyalakan klakson itu menggunakan ibu jari saja. Jadi menyalakannya seperti ini. Jadi tidak disarankan untuk pemula menyalakan klakson dengan cara melepas telapak tangan seperti ini. Karena biasanya untuk pemula itu memegang setirnya masih belum stabil. Jadi jangan sampai hanya karena kita ingin membunyikan klakson, setir kita sampai oleng dan mobil sampai masuk ke solokan. Selanjutnya adalah pengenalan setir. Nih. Cara memegang setir yang baik dan benar itu harus center. Tangan kanan berada di jarum jam angka 3 dan tangan kiri berada di jarum jam angka 9. Jadi posisi yang baik dan benar adalah seperti ini. Tujuannya apa? Jika posisinya berada di tengah seperti ini, tumpuannya itu akan semakin stabil karena berada di tengah. Untuk setir, pedomannya itu harus selalu lurus. Jadi misal kita habis berbelok ke kiri, harus dikembalikan lagi ke tengah. Habis belok ke kanan, kita kembalikan lagi ke tengah. Nah, sekarang unit yang saya gunakan adalah Honda Mobilio. Nah, untuk mengetahui setirnya lurus atau tidak, bisa kita lihat dari tulisan H ini. Jika setirnya lurus, dia akan menghadap ke depan. Selanjutnya adalah pengenalan washer atau cairan pembersih kaca. Letak saklarnya berada di sebelah kiri kemudi. Cara menghidupkannya, tinggal kita tarik ke belakang saklarnya mendekati setir. Kita coba. Pada saat kita pencet, akan keluar cairan pembersih dan kipas wiper akan otomatis bergerak, serta akan mati setelah kita lepaskan tuasnya. Selanjutnya adalah pengenalan wiper atau kipas pembersih kaca. Di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya. Ada mist, terus off, in, low, high. Pada saat kipas ini mati, berada di posisi off. Pada saat kita dorong ke posisi mist, kita naikkan ke atas saklarnya, kipas kaca akan bergerak sekali. Oke. Pada saat kita turunkan, dia akan berada di posisi in atau interval. Nah, kita coba, kita turunkan sekali. Nah, ini pada posisi ini kipas akan bergerak secara lambat dan terjeda atau ada intervalnya. Pada saat kita turunkan lagi, dia akan berada di posisi low atau dia akan bergerak secara lambat. Dan pada saat kita turunkan lagi, dia akan berada di posisi high. Gini, kipas akan bergerak dengan cepat. Untuk mematikan tinggal kita naikkan lagi sampai ke posisi off. Selanjutnya adalah pengenalan lampu hazard atau lampu tanda bahaya. Letak saklarnya berada di dashboard di sini. Tandanya segitiga berwarna merah. Cara menghidupkan lampu hazard tinggal kita tekan sekali. Nah, jika lampu hazard menyala, di dashboard akan ada indikator lampu hazard, yaitu indikator lampu sen kanan dan lampu sen kiri itu akan menyala secara bersamaan. Untuk mematikannya, tinggal kita tekan lagi saklarnya sampai indikatornya mati. Fungsi umum dari lampu hazard itu ada 3 macam. Yang pertama, digunakan pada saat mengalami keadaan darurat di jalan, contohnya mengalami pecah ban atau mobil mogok.
Yang kedua, digunakan pada saat iring-iringan atau konvoy, biasanya ambulan atau iring-iringan pejabat pemerintahan. Dan yang ketiga, digunakan pada saat menarik kendaraan yang mogok supaya diberi prioritas jalan oleh pengendara yang lain. Selanjutnya adalah pengenalan handrem atau rem tangan. Nah, ini sekarang posisinya sudah ngerem. Tandanya di dashboard akan ada indikator tanda seru berwarna merah seperti ini. Untuk menurunkannya, caranya tinggal kita pencet, lalu kita turunkan sampai penuh. Jika ingin menggunakannya lagi, tinggal kita tarik ke atas. Nah, di sini perlu diingat, jika pada saat kita menekan ini keras dan tidak bisa turun, itu kita harus menariknya dulu, kita tarik, baru kita tekan, baru bisa diturunkan. Cara menggunakannya, jika ingin suaranya halus, ini kita bisa pencet dulu, kita tarik, baru kita lepas. Tapi untuk pemula tidak disarankan untuk menggunakan metode ini. Karena apa? Biasanya feelingnya masih belum dapat. Jadi kadang masih suka mundur. Jadi gini, pas ditarik dia masih turun lagi gini. Nah, jadi untuk pemula disarankan tinggal ditarik saja. Fungsi dari handrem ini digunakan pada saat kendaraan berhenti atau kendaraan parkir. Jadi pada saat kita tinggalkan kendaraan kita, kendaraan tidak akan maju ataupun mundur. Selanjutnya adalah pengenalan 3 pedal yang ada di bawah. Nah, karena ini adalah mobil manual, jadi pedalnya ada 3. Jika mobil matic, nanti pedalnya hanya 2, yaitu hanya gas dan rem, tidak ada koplingnya. Untuk pedal yang paling kanan, ini adalah pedal gas. Tengah adalah pedal rem, dan yang kiri adalah pedal kopling. Nah, di sini khusus untuk kaki kiri hanya boleh menginjak pedal kopling. Jadi tidak diizinkan kaki kiri itu menginjak pedal rem ataupun pedal gas. Fungsi dari kopling itu ada 2 macam. Yang pertama digunakan pada saat ingin melakukan perpindahan gigi. Yang kedua digunakan pada saat berhenti supaya mobil tidak mati. Nah, untuk kaki kanan nanti digunakan untuk menginjak gas dan rem. Nah, posisinya nanti tumitnya berada di tengah-tengah sini. Nanti tinggal yang dimainkan adalah ujung dari kakinya. Dari gas, pindah ke rem, ke gas lagi, rem lagi. Nah, untuk menginjak gas, nanti jangan asal diinjak lalu dilepas, injak lalu dilepas. Nanti harus bisa merasakan gasnya. Alat untuk mengatur gas itu namanya RPM. Yang ini angka 0 sampai 8 itu namanya RPM, alat untuk mengukur gas. Nah, yang tengah ini angka 0 sampai 180 itu namanya speedometer. Fungsinya untuk mengukur kecepatan. Dan yang sebelah kanan ini adalah indikator bahan bakar. Nah, sekarang sebelum nyoba jalan, dicoba diinjak gasnya dulu, lalu dirasakan injak gasnya di atas RPM 1, di bawah RPM 2. Nah, nanti jangan asal diinjak, dirasakan jarum RPM-nya. Kalau sudah bisa stabil, ditahan kurang lebih 5 detik, baru mulai berjalan. Nah, sekarang saya sedang bersama Mbak Irma. Mbak Irma, ada di sini. Mbak Irma tadi sudah menjelaskan, mendengarkan penjelasan saya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Nah, sebelum mulai jalan atau muter-muter, dicoba dirasakan dulu gasnya, Mbak. Coba diinjak. Usahakan berada di atas RPM 1 dan di bawah RPM 2. Berarti di tengah-tengah jalan situ, Mbak. Terus tambahin lagi di tengah-tengah, 1,5. Tambahin lagi. Jangan naik dan jangan turun. Nah, tahan. Nah, kalau sudah bisa stabil, tahan kurang lebih selama 5 detik. Sudah? Nah, kalau sudah, kita coba langkah angkatan. Oh ya, untuk proses belajar di sini kan jalannya datar ya, di daerah Gedung Korpri Salatiga. Nah, karena jalannya datar dan Mbak Irma juga masih
proses belajar, di sini tidak saya sarankan dulu menggunakan gas. Jadi prinsipnya tanpa digas itu mobil sebenarnya sudah jalan. Jadi nanti kita tinggal mainkan koplingnya saja. Oke, sekarang kita coba langkah angkatannya. Injak kopling penuh, masukkan ke gigi 1, geser kiri, dorong depan seperti roda balik. Nah, setelah itu turunkan handremnya, ditarik dulu, baru dipencet, turunkan secara perlahan. Nah, gak usah digas ya. Udah. Lepas kopling secara perlahan, buka koplingnya secara perlahan, jadi tidak usah digas. Oke. Terus tidak apa-apa, kita ambil ke arah sana, Mbak. Ya, Mbaknya masih kaku banget ini bawa mobilnya. Santai Mbak, saya nggak gigit. Oke, gak usah digas, ingat jangan digas. Nah, coba belok kiri. Terus tidak usah digas, Nah, kita ke arah sana Mbak ya. Kita balas dulu setirnya, kita luruskan. Oke, udah mulai stabil. Luruskan setirnya. Udah, kalau sudah coba pinggirin ke sana dulu Mbak. Kiri. Udah. Nah, untuk langkah berhenti, injak koplingnya penuh, lalu injak remnya secara perlahan. 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 Nah, untuk langkah angkatan, pada saat proses belajar, itu diusahakan untuk menginjak koplingnya terlebih dahulu, baru menginjak rem, supaya mobil tidak mati. Lah nanti kalau sudah mahir, umumnya remnya dulu, baru kopling. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika video saya bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua, silahkan di like, share, and subscribe demi kemajuan channel ini. Dan supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting.